Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat anak-anak? Masih, Ibu? Ya sudah, alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran Ibu lagi hari ini, pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu ya, mengikuti kelas Ibu absen dulu. Yang tidak berangkat hari ini ada Tony, Ibu. Tony. Tony kenapa ini? Sakit, Bu. Tony. Yep. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Enggak, Bu, hanya Tony. Hanya Tony saja. Yaudah, kita doakan semoga Tony cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Amin. Minggu lalu masih hafal surat Ali Imran-nya Sedikit, yang ayat Bu. 159. Masih sedikit hafal, Bu. Bagus ya, tetap dipertahankan hafalannya karena mungkin siapa tahu Ibu masukkan untuk ulangan akhir semester nanti ya. Sedikit Ibu review tentang surat Ali Imran 159, yaitu tentang demokrasi menurut pandangan Islam, yang bagaimana harus diperlakukan di negara kita, di Indonesia. Walaupun itu sangat sulit, tapi sebisa mungkin kita sebagai umat Islam memberlakukan demokrasi secara Islam di negara kita, di Indonesia. Surat Ali Imran-nya jangan sampai lupa ya anak-anak. Siap, Ibu. Hari ini sudah ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum, Ibu. Belum ada yang tahu? Belum, Bu. Dibuka semuanya bukunya bab 5. Karena kemarin bab 4 ya, bab 5. Surat Luqmannya sudah dihafalkan? Yang ayat 13 sama 14? Sudah, Bu. Nanti di akhir Ibu ini ya, evaluasi membaca dan ada beberapa anak yang nanti Ibu tes untuk menghafalnya. Siap ya? Siap, Bu. Surat Luqman ayat 13 dan 14. Sedikit Ibu jelaskan tentang surat Luqman. Surat Luqman ini adalah surat yang turun pada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang tandanya surat Luqman ini berisi tentang ayat-ayat Makkiyah. Menurut para ulama, surat Luqman ini belum diperselisihkan identitasnya, karena menurut tokoh Arab, di Arab sana ada 2 tokoh Arab yang bernama Luqman, yaitu yang pertama Luqman Al-Hakim dan yang kedua ada Luqman ibnu A'ad. Luqman Al-Hakim ini sepertinya ialah yang dimaksud oleh surat Luqman yang ada di Al-Quran. Kenapa? Karena Luqman Al-Hakim adalah seorang yang terkenal dengan kata-kata bijak dan sering digunakan sebagai perumpamaan. Sedangkan tokoh Luqman ibnu A'ad, beliau adalah seorang tokoh yang diagungkan karena ilmunya, karena wibawanya, karena kepemimpinannya, dan yang dimaksudkan oleh surat Luqman, karena surat Luqman ini berisi tentang nasihat-nasihat dan kata-kata bijak seperti itu. Dalam ayat ini, ayat 13 dan 14 surat Luqman, dijelaskan bahwasannya merupakan nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu tentang menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan ini itu sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah itu untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melakukan yang baik. Jadi kita itu sebagai manusia, sebelum melakukan perbuatan baik, kita harus terhindar dari perbuatan yang buruk.
Nah, dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 ini yang merupakan nasihat Luqman kepada anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada orang tua, yaitu ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Karena itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari nomor 5514 diriwayatkan bahwasannya Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Nah, dari hadis riwayat Bukhari nomor 5514 ini bisa kita temukan betapa Rasulullah SAW itu memuliakan seorang ibu, bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibanding ayah. Dalam hadis lain pun juga terdapat penegasan bahwa Rasulullah itu menggambarkan surga ada di telapak kaki ibu. Itu menggambarkan bahwasannya seorang ibu adalah tergambar dalam hadis, dan juga kita sebagai anak kalian ya harus berterima kasih kepada ibu terutama karena sudah melahirkan kalian di dunia ini. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya itu manusia yang rajin beribadah itu sudah ditanggung dan dijamin terbebas dari segala dosa. Ternyata, dan itu sudah terjamin. Semua anugerahnya, mengungkapkan rasa syukurnya itu dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak, Ibu. Berarti sudah hampir paham ya bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, Ibu. Untuk evaluasi hari ini Ibu akan tes satu-satu ya nanti untuk pembaca, dan sedikit mengetes untuk hafalan surat Luqman-nya nanti setelah pembelajaran. Terima kasih. Ibu cukupkan sekian. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.